Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Roh-Mu terus menuntun kami untuk bisa hidup menyukakan hati Tuhan dengan rindu, taat, setia, dengar-dengaran kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, memimpin dan mengajar-ajari kami untuk boleh mengerti, memahami dan melakukan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sering kita melihat, bertemu, atau menjumpai orang-orang yang hidupnya haus akan pujian, haus akan sanjungan. Terlebih ketika hidupnya melakukan hal yang baik menurutnya, dia akan coba apa yang dia lakukan itu dibandingkannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam artian dia mau katakan pekerjaannya itu lebih baik,
pekerjaannya itu lebih bagus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ada orang yang sampai menjatuhkan, menjelekkan orang lain agar namanya itu harum, agar namanya itu terkesan dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua itu dia lakukan, dia kerjakan demi sebuah pujian dan sanjungan oleh orang lain. Dia tega membuat nama orang lain buruk, jelek. Yang penting namanya muncul ke permukaan. Bahkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada juga sebagian pelayan-pelayan gereja yang melayani di gereja. Tanda kutip sebagian, bukan semua pelayan. Yang mau melayani, tetapi ketika dia melakukan pelayanan sering terkesan sombong, angkuh, bahkan menonjolkan dirinya dibandingkan dengan teman-teman sepelayanannya. Merasa kalau dirinya yang paling hebat, paling berkuasa. Sehingga ini yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan pelayanan. Ketika kita melayani merasa paling hebat, paling super, punya power, yang sering kita kerjakan adalah menunjukkan keakuan kita. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau itu yang terjadi, kita harus koreksi diri kita masing-masing. Ketika kita ditetapkan, dipilih melayani Tuhan, maka yang menjadi pusat perhatian, pusat pemberitaan di dalam pelayanan dan aspek kehidupan kita, tentu Tuhanlah. Tuhan yang mau kita beritakan, Tuhan yang mau kita saksikan, Tuhan yang mau kita agungkan dan muliakan, bukan diri kita. Seolah-olah dia punya kemampuan pelayanan yang hebat. Di segala bidang dia mampu. Sehingga orang-orang yang menurut akal sehatnya, pikirannya di bawahnya, maka semua orang akan memberikan puji-pujian, sanjungan kepada pelayan yang akan terlihat baik dari teman-temannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah yang mau kita renungkan, gumulkan dari tema ini. Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada teks ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi, ketika Yohanes sudah membaptis Yesus di sungai Yordan, pelayanan berlanjut. Yesus membaptis banyak orang juga. Dan pada saat itu Yohanes juga membaptis karena dia belum masuk penjara. Tetapi dengan Yesus membaptis setiap orang yang datang kepadanya, terjadi perselisihan antara murid-murid Yohanes dan orang Yahudi. Mereka datang kepada Yohanes mengatakan, "Rabi, Yesus yang engkau saksikan itu, Yesus yang engkau baptis itu, dia juga membaptis." Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka datang kepada Yohanes seolah-olah mau katakan, seharusnya namamu lah yang lebih dikenal. Engkaulah yang harus dicari oleh orang banyak. Karena
karena kesaksianmu itu, Yesus mulai dicari orang. Yesus mulai dipercayai orang. Seharusnya Yohaneslah yang menjadi pusat perhatian. Yohaneslah yang mempunyai nama yang besar. Karena kesaksiannya itu. Karena dirinya lah juga yang membaptis Yesus sebagai anak Allah. Tetapi apa yang dikatakan Yohanes kepada mereka yang datang kepada dirinya, Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi. Karena itu semua telah dikaruniakan Allah kepada Yesus dari surga. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Jadi bagi Yohanes, kalau orang banyak lebih mendengar apa yang disaksikan, apa yang disampaikan oleh Yesus, karena itulah tujuan utama kesaksian dari Yohanes itu sendiri. Yohanes hanya diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yohanes juga katakan Yesus itu berasal dari surga. Di segala sesuatu telah dikaruniakan Bapa, dikaruniakan Allah kepada Yesus. Jadi tidak ada perlu rasa iri, kecewa, karena memang Yohanes diutus Allah hanya sebagai saksi, titik. Cukup, tidak lebih. Namanya saksi. Apakah saksi lebih hebat daripada yang disaksikan? Itu menurut akal pikiran manusia. Tetapi bagi Yohanes, yang disaksikan itu, nama yang disaksikan itu, itulah yang harus muncul ke permukaan. Sehingga Yohanes katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nama Yesus semakin besar, dikenal dan dipercayai banyak orang, tetapi biarlah namaku semakin surut dan kecil. Statement iman, kepercayaan yang sungguh luar biasa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mau katakan, biarlah Yesus semakin besar, aku harus semakin kecil, sama seperti tema kita pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, kalau Tuhan sedang percayakan pelayanan di dalam kehidupan kita, jadikanlah itu sebuah kesempatan untuk menyaksikan, memberitakan nama Tuhan kepada setiap orang. Baik itu dalam dunia pelayanan kita, baik itu dalam setiap aspek kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial. Sampaikanlah Tuhan itu dalam setiap kehidupanmu. Bukan keangkuhanmu, bukan kesombonganmu, bukan kebolehanmu dan kelebihanmu. Yang menjadi pusat perhatian adalah nama Tuhan yang harus dimuliakan. Nama Tuhan yang harus disembah. Nama Tuhan yang harus diingat karena kasih-Nya yang besar kepada setiap umat manusia. Ini tegas kami sampaikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jangan pernah merasa di atas angin karena sesama pelayan kita ada berada di bawah kemampuan kita. Tetaplah rendah hati. Kesempatan menjadi pelayan Tuhan, orang lain tidak memilikinya dan kita sedang memilikinya. Beritakanlah Tuhan, saksikanlah Tuhan. Poin yang kedua, tidak perlu menaruh rasa iri hati, kecil hati kepada orang-orang
yang menurut pemandangan kita, pemikiran kita lebih hebat dari kita dalam melayani Tuhan. Dalam melakukan apapun. Dia hebat sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak, sebagai pemimpin. Kita kecil hati, apalagi menaruh iri hati. Yang terpenting Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun yang kita kerjakan tidak sehebat mereka yang mengerjakannya, ingatlah, kita sedang melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kita tidak penting nama kita dikenal oleh dunia, tetapi nama Tuhanlah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Nama Tuhanlah yang mau kita saksikan. Kalau Tuhan senang, kecil pun pelayanan kita, kecil pun tanggung jawab yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, itu kita kerjakan dengan taat dan setia. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan poin yang terakhir, Ibu Bapak, Saudara-saudara, tidak ada masalah bagi kita ketika kita melakukan tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, sosial, masyarakat, terlebih dalam pelayanan. Ketika kita melakukan dan dipercayakan pekerjaan tanggung jawab yang kecil, kerjakanlah itu dengan setia dan taat. Lakukanlah itu dengan pertolongan Tuhan. Karena yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, yang sedang mau kita saksikan, agar semua orang menyaksikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mau menyaksikan Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita menjadi teladan karena Kristus juga memberikan teladan bagi kita. Sebaliknya kita harus bergerak, memberikan teladan, bertumbuh dan berbuah. Jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan mempersalahkan dirimu karena kita tidak punya kebolehan, kelebihan dari orang lain. Kerjakanlah. Setiap orang mempunyai potensi yang baik yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembangkan. Tapi ingatlah, ketika potensi itu mulai berkembang, tetaplah rendah hati, tetaplah saksikan, beritakan Tuhan dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan terlebih dalam dunia pelayanan, harus kami saksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pusat pemberitaan kami hanyalah nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan kalau selama ini kami menyombongkan diri kami. Ketika Tuhan bersama dengan kami, menaruh hati yang terus hidup dalam ketetapan Tuhan, kami belajar dan mempertahankan kerendahan hati kami. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya segala kebaikan, potensi yang Tuhan berikan bagi kami, semua tujuannya untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kesombongan, iri hati, hidup pesimis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena tuntunan dan pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Kami boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan jamah hati kami, agar kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 19
ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kami akan baca kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang pada pendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Saudara-saudara, apakah ada seseorang di muka bumi ini yang mengatakan kalau dirinya adalah orang yang sempurna? Mengapa tidak ada orang yang mampu mengatakan dirinya sempurna? Apakah harta yang banyak, yang berlimpah-limpah membuat seseorang itu menjadi sempurna? Tidak. Bahkan orang yang berkelimpahan harta akan terus dibayang-bayangi dengan ketakutan, kegelisahan, kegentaran. Apalagi ketika seseorang tersebut tidak dapat mengelola atau memanajemen keuangan yang ada pada dirinya. Maka harta yang dimilikinya akan memimpin dia, membimbing dia terjerat dalam dosa. Sehingga orang yang terlihat kaya, orang yang kita terlihat mapan seolah-olah tidak ada lagi kekurangan, kita salah. Kalau kita tanyakan mereka, pasti mereka juga memiliki kekhawatiran hidup, ketakutan, bahkan kegelisahan dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu mengatakan aku sempurna, aku bahagia, aku senang oleh karena keadaanku saat ini. Jadi bagaimana manusia, bagaimana orang percaya bisa mengalami kesempurnaan? Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, bagaimana Daud
menyampaikan pujian mazmurnya. Dia mengungkapkan isi hatinya dan merenungkan bagaimana Taurat Tuhan atau firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia membayangkan Tuhan itu agung, mulia, dan perkasa melalui setiap karya ciptaannya. Kalau kita baca ayat pertama sampai ke-7, langit dan bumi, cakrawala, siang dan malam, semua itu terlihat dengan sempurna karena karya ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada celah sedikit pun kurang atas ciptaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi keperkasaan Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap karya ciptaannya melalui langit, bumi, cakrawala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui ciptaannya, Daud juga menyampaikan mazmurnya. Betapa Taurat Tuhan itu sempurna. Inilah yang boleh disaksikan Daud melalui mazmurnya. Taurat Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Apa alasan Daud mengatakan Taurat itu sempurna, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Yang pertama, Daud katakan karena firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Selanjutnya, firman Tuhan itu menyukakan hati. Firman Tuhan itu memberikan hikmat. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Firman Tuhan itu adil dan benar. Firman Tuhan itu lebih daripada emas tua. Dan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Itulah gambaran Taurat Tuhan atau firman Tuhan yang direnungkan oleh Daud pada mazmur yang kita renungkan pada saat ini. Bukan hanya itu, orang yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup dari firman Tuhan, yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada firman Tuhan, akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dari kesesatan, dari keberdosaan, atau dari orang-orang yang tidak senang dan akan mencelakai kehidupannya. Firman Tuhan akan membentengi dia, melindungi dia. Oleh karena itu, Daud dengan tegas mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jelas sudah ketika kehidupan kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, kecemasan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang hidup taat, setia, percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya di hari-hari yang lalu dan di hari-hari yang akan dia jalani pasti
berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita sering mendengarkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita dan terang, itulah gambaran firman Tuhan. Pelita dan terang yang akan menuntun setiap jalan kehidupan orang yang percaya. Tanpa kebenaran firman Tuhan yang menerangi dan menuntun kehidupan kita, kita akan terus berjalan di dalam kegelapan. Kita akan terus terjerat dalam dosa, tersesat. Tetapi kalau firman Allah yang menjadi pegangan hidup kita, firman Allah yang menjadi penuntun hidup kita, maka kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Poin yang pertama, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini hidupnya sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Allah yang sempurna, Taurat atau firman Tuhanlah yang sempurna. Bagaimana kita bisa belajar untuk terus hidup dalam ketetapan Tuhan, hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu kita harus bergumul bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhanlah yang akan menyukakan hati kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan hikmat bagi kita menjalani setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam kepahitan, kesusahan, kesedihan, kepedihan, apapun itu, Tuhan mau katakan bagi kita pada saat ini, datang kepada Tuhan. Cari firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang hanya mampu mengatasi keadaan yang sedang kita alami. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Kita diajak, kita diundang agar kita mempunyai kelegaan. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mampu menghibur-hibur kita. Firman Tuhan mampu menopang kita. Firman Tuhan mampu menguatkan kita dalam situasi apapun. Tak kala kita merasa orang yang paling miskin di dunia ini, sehingga kita membuat orang yang sering putus asa, orang yang sering pesimis. Daud katakan, firman Tuhan itu lebih daripada emas tua. Firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Tidak akan bisa ternilai ketika kebenaran firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Lebih dari segala harta kemewahan dunia ini, kita miliki ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang poin ketiga, firman Tuhan juga dapat memberikan perlindungan bagi kita. Perlindungan yang bagaimana? Tentu ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, akan banyak
tantangan, cobaan yang akan kita lalui. Baik itu melalui orang-orang di sekitar kita, baik itu melalui diri kita sendiri, baik itu melalui orang-orang yang tidak suka akan kehadiran kita. Firman Tuhan akan membentengi kita, membimbing dan melindungi setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan lagi ragu untuk tetap hidup dalam firman Tuhan, untuk tetap taat dan setia mencari firman Tuhan, mencari Tuhan, karena Tuhan itu sempurna, firman itu sempurna, kebenaran Tuhan itu sempurna, yang akan menyertai, yang akan membawa kita terlebih kepada keselamatan yang kekal. Firman Tuhan membawa kita kepada keselamatan karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau ada orang beranggapan jabatan membuat kita sempurna, salah. Harta membuat kita sempurna, salah. Status sosial yang baik membuat kita semakin sempurna, salah. Tanpa kebenaran firman Tuhan, itu akan terasa hampa. Marilah biarlah kebenaran Tuhan terus yang menjadi pedoman, pegangan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu boleh kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama, yang mengajarkan kami agar kami percaya mengimani firman Tuhan itu sempurna. Oleh karena itu kami harus datang kepada Tuhan agar hidup kami percaya akan kebenaran Tuhan, dipimpin oleh kebenaran Tuhan, dihibur-hiburkan melalui kebenaran Tuhan, bahkan ditopang. Karena firman Tuhanlah menjadi segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus membimbing, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.